Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Daerah A, B, C, D seperti dalam berikut dicerminkan terhadap sumbu Y katanya. Oke, jadi gambarnya tuh ada di sini, di sebelah kanan sini. Katanya pengen dicerminin terhadap sumbu Y. Nah, dicerminkan terhadap sumbu Y berarti kita bisa bilang bahwa garis yang dimaksud itu adalah yang garisnya ke sini ya. Ini adalah cermin terhadap sumbu Y-nya. Oke. Berdasarkan informasi di atas, empat pernyataan berikut yang bernilai benar ada berapa? Oke, yang pertama, seluruh bayangan daerah B ada di kuadran ketiga. Ini tidak mungkin. Kenapa? Kalau misalkan kalian perhatikan B ini ada di kuadran kedua. Bagaimana ceritanya kalau misalkan kuadran ketiga, kita tahu bahwa ini kan kuadran 1 ya. Ini kan kuadran 1, kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran keempat. Bagaimana caranya dia bisa ke kuadran ketiga, tapi kalau dicerminkannya terhadap sumbu Y, berarti ada di sebelah kanan dong harusnya. So, ini nggak mungkin. Salah berarti. Terdapat daerah yang seluruh bayangannya berada di kuadran keempat. Aneh apalagi, ya. Masuk dicerminkan terhadap sumbu Y, kecuali kalau ada di bawah ya. Nah, kalau kecuali ada di K3 mungkin ada di K4. So, salah. Seluruh bayangan A ada di daerah kuadran ketiga. Orang A-nya aja ada di atas. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y berarti ada di kuadran ke-1. So, salah juga. Terdapat 3 daerah yang seluruh bayangannya berada di kuadran kedua. Sedangkan kalau misalkan ini kita cerminkan gitu ya. Kan ini seluruh bayangannya ya. Yang C pasti ada di sini, betul. Ya, 1. D ada di sini, betul. Tapi kalau misalkan di sini nih agak sedikit ambigu untuk A. Kalau A-nya misalkan begini, ya tetap aja dibilang kan katanya keseluruhan kan. Sedangkan kalau A ini dicerminkan terhadap sumbu Y, ya, kalau misalkan bentuknya seperti ini gitu ya, maka ya yang akan terjadi ada di sebelah kanan iya, ada di sebelah kiri iya. Jadi nggak semuanya. Jadi yang semuanya itu cuma C sama D aja. Ya. Yang nomor 4 nih hanya C dan D. So, katanya terdapat 3 daerah yang seluruh bayangannya berada di kuadran kedua. Salah. Jadi ternyata jawabannya adalah yang A, 0. Tidak ada yang benar, alias salah semua. Gitu. Terutama yang kuadran 3 nih, yang aneh. Masa dicerminkan terhadap sumbu Y, mereka berdua, padahal gambar itu ada di kuadran 1 atau 2. Berarti kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, ya kalau nggak di kuadran 1 ada di kuadran kedua, tinggal tukar-tukaran aja. Misalkan kuadran 1 ya pasti ada di kuadran kedua. Di kuadran kedua juga nanti akan ada bayangannya di kuadran ke-1. Seperti itu, ya. Terkecuali kalau dicerminkan terhadap sumbu X, nah make sense ya kalau misalkan ada di kuadran ketiga atau di kuadran keempat. Karena kalau misalkan misalkan saya cerminkan terhadap sumbu X, maka kan gambarnya begini nih. Kalau cerminnya begini, otomatis bayangannya ada di sini, gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah jadi nomor 11 jawabannya yang A, 0. Kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, nomor 12. Untuk soal yang bentuk jawabannya berbeda lagi, yaitu cuma A sampai D doang, dan membandingkan kuantitas antara P dengan Q. Oke, katanya pada balok A, B, C, D, E, F, G, H ya, seperti ini gambarnya baloknya. Katanya AB itu panjangnya 6. Oke, berarti ini 6 satuan. AD-nya itu 4. Oke, berarti lebarnya 4 nih. Tingginya AE-nya 2. Oke. K merupakan titik potong diagonal bidang antara BCGF. Oke, seperti ini. Nah, kemudian yang ditanya adalah berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan P dengan Q dengan P-nya itu adalah jarak dari K ke D. Kemudian Q-nya itu adalah akar 61. Nah, sekarang berarti ini ada hubungannya dengan dimensi 3 ya. So, bagaimana cara menghubungkan K dengan D yang ada di sini? Ya. Terus abis itu biar bisa kita hitung. Kalau kita hubungkan seperti ini masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal nggak? Ya bisa-bisa aja ya.
cuman gambarnya kayak agak sedikit nggak kelihatan, jadi bingung nanti takutnya. Karena kalau misalkan ini harus di di rotate dulu supaya biar kelihatan gambarnya kayak gimana sih, ya gitu ya. Oke. Nah, atau bahkan mungkin harus diperbesar lagi gambarnya, nggak sependek ini harusnya, jadi biar lebih gede lagi. Nah, oke. Kemudian kalau misalkan saya tarik garis dari sini ke sini nih, mungkin nggak? Nah, ini yang masih masuk akal ya. Kenapa? Karena kalau misalkan untuk mencari KKD ini, kalau misalkan ini kita ibaratkan engsel pintu gitu ya. Kalau misalkan nih kita anggap aja tarik garis ke sini dulu, suatu titik di sini ya, ada di sini nih. Kan sebenarnya gambarnya tuh cuman begini doang. Set. Nah, jadi itu gambarnya kalau misalkan kalian perhatikan yang ungu tuh gambarnya begini. Terus abis itu kalau kayak engsel pintu buka tetap aja kan set begitu doang bukanya. Nah, tapi kalau misalkan dari gambar engselnya itu sendiri kan, engselnya kan seperti ini kan. Nah, yang buka tutup tuh kan bagian-bagian atas bawahnya ya. Jadi bisa bentuknya terbuka seperti ini juga gitu. Nah, itulah yang dimaksud. Jadi gambarnya tetap bakal sama, bentuknya adalah persegi panjang. Cuma bedanya adalah sudut perputarannya aja. Jadi kalau digambar tuh ya sebenarnya ini juga sama, masih seperti ini. Gitu ya. Jadi kurang lebih tuh bisa dikaitkan dengan yang namanya segitiga siku-siku, atau kita kaitkan dengan seperti engsel ya. Oke. Berarti di sini yang kita harus cari adalah ini titik D ya. Kemudian ini kita misalkan titik X ya. Ini adalah nilai K, titik K. Nah, kemudian permasalahannya adalah muncul DX aja nggak tahu. Kalau KX tahu ya. Karena apa? Kalau kalian perhatikan gambarnya ini kan berarti otomatis titik tengah gitu ya. Karena kalau kita gambar untuk bagian persegi panjangnya saja gitu ya. Persegi panjangnya seperti ini. Maka kalau misalkan kita tarik ya, tarik diagonal dari sini ke sini, kayak seperti inilah ya kurang lebih. Kemudian saya tarik juga seperti ini, maka bisa dapat kita katakan bahwa ini pasti membagi sama rata ya. Ini sama dengan yang di sini, ini sama dengan yang di sini. Kemudian kalau ini kita bagi ya berarti ini sama dengan yang di sini, ini pun juga sama gitu ya, pasti membagi sama rata gitu ya intinya. So bisa kita katakan bahwa KX itu adalah setengah dari GC ya, atau setengah dari FB. Yang jawabannya adalah 1 ya, ukurannya 1 ya, karena kan KX setengah dari GC itu setengah kali 2 ya sama dengan 1. Kemudian untuk mencari DX panjangnya kayak gimana, kalian perhatikan gambar yang ada di bawah ya. Kita kaitkan dengan apa? Jadi kan kalau misalkan saya gambar bagian bawahnya aja ya, saya gambar persegi panjang lagi untuk huruf A, B, C, D, maka X yang dimaksud itu adalah yang di sini ya. X yang dimaksud di sini ini adalah D-nya. Berarti kalau untuk mencari panjang dari D ke X di sini ya tinggal kita pakai Pythagoras dong ya kan. Ini panjangnya kan dari sini ke atas ke bawah kan 4, karena berhubung ini sama rata kan 2. Terus ini panjangnya 6. Berarti DX-nya kita bisa bilang akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat karena siku-siku di sini ya. Berarti 6 kuadrat tambah 2 kuadrat. Jadi DX sama dengan akar 36 tambah 4. Berarti DX sama dengan akar 40. Berarti DX-nya berapa nih? Akar 40. Ya, akar 40 tuh kurang lebih berarti berapa ya? 2 akar 10 ya. Nah, 2 akar 10. Ya udah, berarti ini kan ketemu nih 2 akar 10 atau akar 40 ya. Ya udah, nyari DK Kak. Ya gampang.
nyari DKK ini ya tinggal kita pakai Pythagoras juga dong. Nah, DK sama dengan akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. Berarti akar 40 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti DK-nya sama dengan akar 40 tambah 1. Berarti DK-nya adalah akar 41. So, bisa kita simpulkan nggak nilai P dan Q-nya? Dari K ke D ternyata akar 41. Dan Q-nya adalah akar 61. So, bisa kita pastikan jawabannya adalah P lebih kecil daripada Q. Seperti itu ya. Jadi nomor 12 jawabannya adalah yang B. Kuantitas P lebih kecil daripada kuantitasnya si Q. Nah, karena apa? Di sini akar 41 ya jawabannya ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Oke, nomor 13. Jumlah mobil mengikuti parade dalam suatu baris sepanjang lintasan 2 km dengan jarak antar mobil berdekatan berkisar 2-5 meter. Atau that means berarti kalau misalkan ini ada sebuah jalan gitu ya, misalkan panjang lintasannya itu ada 2 km kurang lebih. Nah, katanya ada mobil ya. Nah, mobilnya ini saya gambar kotak kaca ya. Nah, katanya ada jarak antara mereka berdua gitu ya intinya. Nah, oke. Mungkin biar biar cepat. Begini aja. Aduh. Yes. Oke. Kurang lebih seperti ini. Bahas lagi dah. Udah cukup. Nah, jadi misalkan mengikuti parade seperti ini. Katanya ada dua bagian ya. Pertama panjang mobilnya ya, jadi ada beberapa variabel. Untuk masing-masing panjang mobilnya itu ternyata 2-4 meter ya. Ini 2-4 untuk panjang mobilnya. Dan panjang regangannya ini, jarak antarnya ini adalah 2-5 meter. Ya. 2-5 meter, dan untuk ini itu 2-4 meter. Dengan dari sini ke sini ya, katanya 2 km. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan kuantitas P dan Q yang berikut yang benar? Apakah jumlah mobilnya ternyata jumlah mobil yang mengikuti parade itu lebih dari 600 atau sama dengan 600 atau lebih kecil daripada 600 atau nggak bisa ditentukan sama sekali. Oke, misalnya kita kerjakan, ini logik aja ya. Kan kalau misalkan ternyata kalau kalian perhatikan ketika ada 3 mobil ya, kita anggap ujung dengan ujung udah ada mobilnya ya. Oke, kalau misalkan 3 mobil itu adalah ada 2 jarak ya, atau 2 regangan. Nah, ada 2 regangan. Begitu juga kalau misalnya kita bikin 5 mobil. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 4 regangan. So, berarti di sini kita bisa bilang hubungan antara banyak mobil, misalkan ini X adalah Y, berarti Y itu adalah X kurang 1. Seperti itu ya. Nah, sekarang ini kita harus coba-coba dulu juga ya, karena takutnya kan ini kan kita nggak dikasih tahu yang benar yang mana, 2 meter atau 4 meter mobilnya. Terus jaraknya juga 2 meter atau 5 meter, kita nggak tahu. So, di sini kita harus bikin beberapa skenario yang memungkinkan terjadinya kejadian tersebut. Yang pertama, kita pilih supaya misalkan apakah kalau misalkan namanya kan logikanya berarti supaya semakin banyak mobilnya harus makin pendek gitu ya, terus jaraknya makin kecil, maka nanti mobilnya akan makin banyak tuh. Nah, sekarang kita coba cek. Di sini kita bikin adalah panjang mobilnya adalah 2 meter yang paling kecil dulu, terus jaraknya adalah 2 meter juga. So, ini pasti nanti akan menghasilkan sesuatu yang lebih banyak
mobilnya dibandingkan sama panjang mobilnya yang 5 meter sama jaraknya yang paling jauh. Ya kan? Karena kan kalau misalkan kita bikin satu mobil aja yang 5 meter sama jaraknya udah paling jauh 4 meter, udah menghabiskan 9 meter. Itu baru satu mobil. Nah, tapi dengan panjang mobil seperti ini dan jarak 2 meter, maka dalam jarak 9 meter kita bisa bikin 2 mobil loh. Gitu. Ya kan? Karena kan kalau satu mobil 2, terus 2, udah 8. Nah, udah 8 meter kan totalnya. Oke. Jadi di sini ternyata kan kita hubungannya X dengan Y adalah Y sama dengan X kurang 1. So, di sini kita bisa bikin persamaan bahwa panjang mobilnya kan 2 meter ya. Kita nggak tahu. Berarti 2X ditambah dengan 2Y sama dengan 2000 meter. Ya, karena kan ini kan 2 km. Jadi 2000 meter. Nah, sekarang kita tahu bahwa untuk si Y-nya itu adalah X kurang 1. Berarti 2X ditambah 2 dikali X kurang 1 sama dengan 2000. Sehingga 2X ditambah 2X dikurang 2 sama dengan 2000. Berarti 4X sama dengan 2002. Berarti X-nya berapa nih jawabannya? 2002 dibagi 4. Jawabannya adalah 500,5. Atau sekitar 500 mobil lah ya. Sekitar 500 mobil. Nah, ternyata yang paling pendek aja, yang paling panjang, mobilnya paling pendek, dengan jarak paling pendek aja paling mentok 500 mobil. Nah, di sini logikanya harusnya kalau makin panjang mobilnya, makin panjang jaraknya, makin sedikit dong mobilnya. Oke, kita buktikan dulu. Dengan kalau misalkan kita coba cek dengan kalau panjang mobilnya itu kita pakai yang 5 meter, terus jaraknya adalah yang 4 meter. Berarti di sini kita juga bisa bilang bahwa 5X tambah 4Y sama dengan 2000. Seperti itu. Nah, sekarang berarti ini 5X ditambah 4 kali X kurang 1 sama dengan 2000. Nah, ini kan 5X ditambah 4X dikurang 4 sama dengan 2000. Berarti 9X sama dengan 2004. Berarti X-nya berapa tuh? 2004 ya. 2004 dibagi 9. Jawabannya adalah 222. 222,67 ya. Oke, berarti ini 222 mobil. Nah, ternyata dapat dipastikan bahwa tidak pernah lebih dari 600 mobil. Jadi dapat dipastikan bahwa kuantitas P-nya ini pasti lebih kecil daripada Q. Jadi jawabannya adalah yang B. Karena apa? Karena kalau misalkan nih tiba-tiba kita pakai skenario pertama bisa lebih gede daripada 600. Ya, skenario pertama lebih gede daripada 600. Terus pas kita coba pakai skenario kedua ternyata kurang dari 600. Berarti dapat kita pastikan ini soalnya nggak sesuai. Alias nggak bisa dipastikan. Hubungannya soalnya bisa lebih besar iya, bisa lebih kecil iya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa skenario seperti ini ya emang harus seperti ini kerjainnya, karena nggak bisa langsung dipastikan dengan satu tahap aja gitu. Soalnya ada misalkan kita pakai bilangan deh, misalkan kita pakai bilangan apa, terus dibandingkan dengan sesuatu bilangan lain, ternyata pas kita coba ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Nah, itu jawabannya adalah tidak dapat ditentukan hubungan antara kualitas P dan kuantitas Q. Seperti itu, ya. Oke, jadi nomor 13 jawabannya B. Ya, kuantitas P itu lebih kecil daripada Q. Mau yang panjang mobilnya yang paling pendek dan jarak paling pendek, atau panjang mobil paling besar, yang paling lebar, dengan jaraknya yang paling lebar juga. Ternyata semuanya lebih kecil daripada 600. Ya, ini untuk memastikan saja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir ya. Untuk soal pengetahuan kuantitatif nomor 14. Karena berhubung saya nggak dapat fullnya gitu ya. Saya dapatnya sampai nomor 14 doang gitu. Oke, jadi di sini katanya bilangan X
ya real yang memenuhi persamaan logaritma, kemudian dihubungkan kuantitas P dan Q itu berapa sih dibandingkan. Oke, di sini kita kerjakan persamaan logaritmanya. Log X tambah 1 itu sama dengan 1 ditambah log X. Nah, kita tahu bahwa kalau misalkan ingat ya, dalam bentuk persamaan log itu harus dalam bentuk yang sama. Contoh maksudnya apa? Nih, di sini belum sama nih. Di sini masih ada angka 1. Nah, di sini ingat ya, ini kan 10 ya, jangan lupa ya. Berarti 1 itu 10 log berapa? Ya, 10 log 10 dong, yang pasti. Log 10 ditambah 10 log X. Tapi di sebelah kanan ini juga belum paling sederhana. Kenapa? Karena masih kepisah jadi 2. Ya udah, gampang dong. Berarti tinggal kita rubah jadi bentuk perkalian. 10 log 10x. 10 kali x ya, jadi 10x. Nah, sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa x tambah 1 itu sama dengan 10x. Berarti x dikurang 10x sama dengan min 1. Berarti min 9x sama dengan min 1. So, x-nya equal to 1 per 9. Nah, sekarang jangan lupa ya. Kita cek dulu syaratnya. Di sini ada logaritmanya ada 2. Pertama, variabel x-nya saja. Ya. Variabel x saja. So, di sini kita bilang bahwa di sini harus x-nya harus lebih besar daripada 0. Tidak boleh negatif ya. Dan tidak boleh juga 0. Apakah X sama dengan 1 per 9 di sini itu lebih besar daripada 0? Tentu. So, syarat pertama terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah di sini. Ya, bagian yang ini. Ini X tambah 1-nya harus lebih besar daripada 0. Berarti X lebih besar daripada min 1. Apakah memenuhi juga? Ya, memenuhi. Tapi, kalau kalian perhatikan dari dua syarat yang ada di sini, tetap aja kesimpulannya supaya memenuhi mereka berdua ya, saya punya sesuatu lebih besar daripada 0. Saya punya sesuatu lebih besar daripada min 1. Ya, berarti kesimpulannya adalah saya punya sesuatu lebih besar daripada 0. So, ini dapat kita rangkum ternyata betul semua ya. Jadi, memenuhi keduanya. Oke, berarti X sama dengan 1/9 itu memenuhi syarat logaritma. Jangan lupa ya. Biasanya syarat ini yang sering dilupakan. Gitu. Karena bisa aja ini nggak ada jawabannya ya, bisa aja. Karena untuk logaritma atau akar tuh jawabannya nggak ada sama sekali. Ya. Oke. Jadi ternyata X-nya itu adalah 1/9. 1/9 dibandingkan dengan 1/3. Saya punya 9 potong, saya punya satu lingkaran, saya potong jadi 9, sama satu lingkaran dipotong jadi 3, otomatis lebih kecil yang satu dipotong jadi 9 dong. So, kuantitas P-nya itu lebih kecil daripada Q. Tuh, ya. Jadi nomor 14 jawabannya P. Oke? Nah, segitu aja pembahasan untuk pengetahuan kuantitatif ya, TPS. Pengetahuan kuantitatif untuk soal UTBK tahun 2001 ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya mohon bantuannya untuk share share ke teman-teman kalian ya jika bermanfaat videonya. Dan terima kasih untuk yang sudah donasi di Saweria dan yang sudah mendukung saya dengan tombol subscribe. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.